Nah, maksud kedatangan kami kemarin ini Pak untuk observasi Pak, bertanya tentang kurikulum seperti itu. Oke. Jadi saya mulai saja ya Pak pertanyaan. Yang pertama itu Pak, kurikulum apa yang digunakan saat ini Pak? 1 tahun ini karena untuk kelas 12, kelas 11 dan kelas 10 itu berurutan kurikulum Merdeka sudah 2 tahun. Tetapi untuk 2 tahun pertama itu kita mulai dari kelas 10, kemudian kelas 11 tahun berikutnya. Untuk kelas 12 sekarang baru masuk pada kurikulum 2012. Kurikulum Merdeka. Yang kedua Pak, sejak kapan Pak kurikulum tersebut itu mulai diterapkan? Nah itu 2 tahun yang lalu, tetapi dengan tingkatan kelas. Jadi mulai dari kelas 10 2 tahun lalu, kemudian naik di tingkatan berikut kelas 11, baru sekarang kelas 12. Jadi untuk kelas 10, tingkatan kelas 10 sudah 2 tahun, untuk tingkatan kelas 11 dari tahun lalu, kemudian untuk kelas 12 baru tahun ini. Baru tahun ini. Selanjutnya, apa alasan sekolah Pak memakai kurikulum tersebut? Kurikulum Merdeka Belajar itu adalah ketentuan dari Kemendikbud. Jadi mau tidak mau kita ke wilayah-wilayah itu harus disesuaikan dengan kurikulum. Jadi menyesuaikan ya Pak? Menyesuaikan. Selanjutnya Pak, bagaimana cara sekolah mempersiapkan guru dalam memahami dan menerapkan kurikulum ini? Oke. Tentang mempersiapkan, kita di sekolah ada semacam seminar atau workshop memperkenalkan kita secara gambaran umum tentang kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian masing-masing mata pelajaran itu ada ikatan guru sejenis. Kemudian berembuk lagi untuk menyesuaikan kurikulum baru sesuai dengan tata aturan yang ada di kurikulum Merdeka Belajar. Selanjutnya Pak, mengenai kendala. Ya. Apa saja kendala utama dihadapi sekolah dalam penerapan kurikulum ini? Khususnya mata pelajaran TIK, informatika, atau umum saja. Masih banyak teman-teman guru yang belum sesuai dengan kemauan kode etik dari kurikulum Merdeka. Kemudian sumber daya guru juga kebanyakan yang sudah hampir pensiun, IT, ya. Selanjutnya Pak, apakah siswa menghadapi tantangan dalam mengikuti metode pembelajaran yang baru Pak? Sangat ada tantangan. Kalau mau diambil contoh itu kita guru juga dengan murid sama-sama tertantang, khususnya pada pembelajaran informatika. Pembelajaran kami 20 tahun lalu di kuliah itu karena update setiap hari, kami terus terang kebanyakan kesulitan untuk bisa memahami dengan baik kurikulum Merdeka pada penerapan pembelajaran, apalagi siswa. Gitu. Jadi kami berusaha setiap harinya itu mengasah keterampilan dan kecerdasan intelektual khusus pada informatika bagi pembelajaran saya, karena setiap hari updatean. Sementara salah satu contoh, kami belajar Office 2017 malah. Saat ini sudah bukan itu kan, seperti itu. Jadi butuh peningkatan untuk kami tetap mengupayakan bisa sebanding atau seimbang dengan apa yang mereka tahu hari ini. Apakah ada kerjasama dengan pihak eksternal seperti dinas pendidikan atau organisasi lain untuk menangani kendala itu? Kalau dinas pendidikan memang acuannya kita itu pada beberapa hal yang harus dibicarakan oleh beliau-beliau di dinas, karena mereka menunjuk istilahnya pengawas di mata pelajaran yang ada. Mereka menunjuk pengawas untuk satuan pendidikan SMA khusus kecamatan ini, satu pengawas. Jadi kalau umpama di SMA Kecamatan Telaga ada beberapa SMA atau sekolah menengah atas, maka oleh satu pengawas. Kemudian untuk EGS lagi, MGMP istilahnya, ada majelis permusyawaratan majelis guru. Jadi sejenis, dalam artian khusus informatika ada majelis hasil profesi. Kita kerjasama aja di situ. Nah, tadi kan soal tantangannya Pak, kendala. Bagaimana Pak cara sekolah mengevaluasi keberhasilan implementasi kurikulum Pak? Setiap minggu memang di sekolah, di setiap hari Jumat, pada Jumat itu kepala sekolah memberikan kita kewenangan untuk IGS musyawarah apa kendala yang dihadapi minggu itu pada saat pembelajaran di tingkatan kelas manapun. Entah itu tentang pembelajarannya, entah tentang sikap siswa dalam menerapkan, atau kesalahan dari kami guru yang seharusnya sudah seperti ini yang kami ajarkan tetapi masih tertinggal atau dan lain-lain. Seperti itu. Apa saja Pak
platform atau aplikasi yang digunakan dalam mendukung pembelajaran berbasis kurikulum? Iya. Kalau tentang secara umum ya, kita kebanyakan karena di kelas 12 dan kelas 11 sudah mulai diupayakan selain lab komputer, itu kalau masalah aplikasi kita sudah ada perangkat apa istilahnya tembak layar LCD dalam hal ini proyektor. Itu tergantung pada teman-teman yang mungkin kebanyakan sampai saat ini masih menerapkan tentang sistem PowerPoint. Iya. Jadi presentasi seperti itu. Ada masukan dari guru atau siswa atau orang tua dalam memproses evaluasi. Kalau tentang evaluasi pembelajaran secara umum, kita memang kerjasama ya seperti apa yang saya bilang tadi, kita masing-masing mata pelajaran ada IGS, Ikatan Guru Sejenis. Kalau khusus di sekolah ini, kebanyakan guru sejenis itu satu tingkatan kelas paling tinggi 3 orang yang hadapi, 3 guru pada mata pelajaran yang sama. Kemudian untuk informatika sendiri karena baru 2 orang, khusus informatika baru 2 orang guru yang ada di sini. Semuanya sudah tahap insya Allah sertifikasi, sudah perkuliahan untuk PPG-nya. Itu dari 30 kelas, 10 kelas per tingkatan kelas, kami memilah untuk 2 orang ini menjadi 15 kelas per orang. Jadi kami cuma kerjasama 2 orang, karena baru 2 orang. Untuk mata pelajaran lain itu kebanyakan kerjasamanya IGS-nya lebih banyak dibanding informatika. Bahkan matematika 7 orang. Jadi banyak waktu, banyak teman untuk sharing. Sementara kami informatika itu baru 2 orang. Masih sangat sedikit ya? Sangat terbatas. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara sekolah memastikan pengembangan keterampilan literasi dan informasi siswa? Untuk siswa, literasi siswa lebih memfokuskan kepala sekolah dalam hal ini sebagai pengambil kebijakan dan pemantau kurikulum di sekolah. Pada intinya adalah kita guru-guru diharuskan untuk sesuai dengan kurikulum mereka yang kebanyakan memang pada 2 poin itu tentang numerisasi dengan literasi. Sementara kalau literasi anak-anak itu diterapkan ketika sudah di kelas, menggunakan yang umum ya. Kalau informatika khusus karena kami lebih fokus di kegiatan materi itu sudah di Labcom, cuma laboratorium komputer kami cuma 1, sementara 15 kelas, 30 kelas per hari. Jadi cuma 20 seperti apa yang saya sampaikan tadi. Jadi kenapa sekarang terisi lab komputer, kemudian saya di kelas karena kami cuma 1 lab komputer di SMA. Ini mungkin tahu karena pengalaman pernah sekolah di sini. Jadi kesulitan kami khusus pada saya ketika bicara tentang literasi itu kebanyakan saya fokuskan kepada ambil buku paket, kemudian dia baca, saya kasih waktu sekitar 20-30 menit pertama. Setelah saya menjelaskan tentang inti poin materi yang akan kami sampaikan hari ini, setelah itu mereka cari tahu sendiri. Ketika ada yang rumpang dalam artian belum mengerti, itu baru disampaikan ke saya. Kemudian kami bentuk diskusi. Begitu literasi yang selama ini saya jalankan. Pertanyaan selanjutnya, langkah apa saja yang telah diambil sekolah untuk mengatasi kendala implementasi kurikulum? Untuk menjawab hal ini sebenarnya wakil kepala sekolah kurikulum yang diwawancarai. Saya sebagai guru khusus pada mata pelajaran, pada yang tadi itu saya jawab di yang sebelumnya. Itu dari pandangan kami guru mata pelajaran sejenis, artinya tertentu. Sementara kalau mau ambil umum, kalau boleh sebenarnya yang harus hadir di sini diwawancarai adalah Ibu Lisna, Ibu kurikulum. Kalau bisa kita lanjut saja, apa hasil evaluasi yang digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang lebih baik? Ini kebanyakan kurikulum ini ya, karena gambaran secara umum harusnya beliau yang diwawancara. Cuma pada kefokusan supaya kurikulum ini berjalan lancar dan baik, itu lagi kembali ke tadi pembahasan saya atau jawaban saya adalah setiap 1 pekan 1 kali itu kami dikumpul di Dewan Guru, kemudian istilahnya silahkan berargumentasi, silahkan mengeluh, silahkan apa pada kejadian minggu ini di kelas. Itu kepala sekolah sampaikan. Jadi ada inspeksi atau introspeksi bagi kami guru. Kemudian disitulah juga penilaian kepada perwalian. Kami di kelas contoh, di kelas ini 12-8 terjadi begini, ketika saya memberikan materi seperti ini siswa beberapa orang, begini kelakuannya. Jadi contoh kasus. Ya, seperti itu. Kami ada waktu untuk curhat-curhatan dengan kepala sekolah dan perwalian. Baik, Pak, mungkin dari itu saya dari saya, nanti teman saya akan lanjut. Baik Pak, langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Jadi pertanyaan saya ini, bagaimana kurikulum ini mendukung perkembangan karakter siswa?
tentang karakter siswa dirangkaikan dengan kurikulum Merdeka Belajar yang kami baru terapkan untuk kelas 12 khusus. Sekali lagi saya guru mata pelajaran, jadi saya bicaranya lebih ke informatika. Itu memang pada dasarnya di kurikulum Merdeka Belajar itu dimasukkan dan disisip tentang P5, profil pelajar kemudian tentang Pancasila pokoknya, supaya anak-anak sadar pada setiap mata pelajaran di poin 5 Pancasila tadi itu disisipkan di setiap mata pelajaran. Contoh, gotong royong atau persatuan Indonesia. Ketika gotong royong berarti bicara kelompok. Yang mana ada masalah pada materi yang harus diselesaikan itu dengan kerja kelompok. Jadi seperti itu. Kerja kelompok. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara sekolah memastikan perkembangan keterampilan ilustrasi dan memorisasi siswa? Itu patokannya adalah asesmen atau istilah dulunya adalah semester ujian. Kita patokannya di situ. Patokan di semester. Ya, nilai semester. Pertanyaan selanjutnya nanti mau dilanjut sama teman saya, Pak. Baik Pak, apakah sekolah menggunakan teknologi dalam pembelajaran sesuai kurikulum ini? Sudah tadi saya jawab, alhamdulillah. Kita kalau masalah teknologi belum lengkap per kelas itu ada komputer, tetapi untuk penunjang selanjutnya itu ketika guru masuk di mata pelajaran apapun dan siap untuk mendemonstrasikan materinya, itu di kelas-kelas sudah disiapkan proyek LC. Langsung saya ke pertanyaan selanjutnya, apa saja platform? Oh sudah. Oh, ya. Apakah nanti akan ada pelatihan IT gitu Pak untuk para siswa untuk Pelatihan IT itu kembali karena kita sudah masuk pada kurikulum, artinya ada tatanan di mana ketika pertemuan pertama, subbab materinya ini sampai berapa pertemuan, dikali informatika itu dalam satu kali kelas, 1 minggu itu 5 pertemuan. Dari tingkatan kelas 1 sampai kelas 3, kelas 10 sampai kelas 12, 5 jam. Makanya tadi minta waktu ke saya itu saya 5 jam di situ, satu kelas. Jadi kalau persoalan tentang apa tadi pertanyaan itu? Pelatihan, kami sudah terapkan pada 1 jam mata pelajaran pertama itu kami terapkan pengantar materi. Kemudian setelah yang kedua adalah pembahasan materi dilihat dari kemampuan siswa literasi. Kemudian ketiga, pembahasan selanjutnya dari temuan-temuan anak-anak ketika sudah literasi, apa yang mereka temukan sebagai sebuah masalah itu kami kerjasama, gotong royong atau dipecahkan secara diskusi. Kemudian tentang itu tadi, fokusan dari kata apa tadi? Pelatihan. Tentang pelatihan, praktek itu di 2 jam terakhir. 2 jam terakhir? Iya. Ada praktek juga ya? Jadi di pelatihan itu mungkin yang dimaksud. Iya. Khusus kami di informatika, kami sebenarnya pakai lab, jadi kami gantian. Ketika besok itu saya masih ada jam dan otomatis pasti ada karena 15 kelas ini 5 jam per kelas per minggu. Lumayan, untuk informatika tidak ada istirahat. Iya, tidak ada istirahat. Jadi kami biasa ambil waktunya itu dengan tanda kutip ada ketegangan dan kejenuhan bagi siswa maupun guru di setiap kelas karena 5 jam per kelas. Sementara yang hadapi cuma 2 orang. Kami pakai cara tadi, 1 jam pertama sekian, 1 jam pertama ini, 2 jam pertamanya ini, kemudian masuk ke 3 jam pertama ini, kemudian 2-3 itu adalah praktek. Praktek yang didampingi oleh kami sesuai dengan materi yang hari itu. Jadi itulah pelatihannya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Pak. Baik, langsung ke pertanyaan selanjutnya Pak. Bagaimana penerapan pembelajaran berbasis proyek atau pendekatan lainnya yang direkomendasikan dalam kurikulum? Jadi sangat benar di setiap kurikulum di kurikulum Merdeka Belajar pada setiap sebuah materi itu tergantung dari tahapan materi itu sendiri karena guru-guru di setiap semesternya sudah persiapkan pembelajaran dengan panduan buku, tetapi kami diimplementasikan sesuai dengan lingkungan. Jadi tidak harus sama dengan buku yang ada dari pusat, dalam hal ini PMM, karena kita panduannya itu ketika umpama satu sekolah belum memadai tentang internetnya bagi informatika, pembelajaran informatika, maka kami sesuaikan. Ada cara lain untuk itu. Nah, pada pertanyaan tadi, khusus pada pembelajaran informatika, kami metodenya itu pada 3. Yang pertama adalah praktek pada masing-masing aplikasi di subbab materi. Kemudian yang kedua itu tadi nonton video, kemudian carikan masalahnya, berembuk tentang aplikasi atau apapun itu. Contoh pada kami di semester 5 dalam hal ini kelas 12 semester ganjil, maksudnya semester awal berarti semester 5 ya, karena per semester dimulai dari kelas 10. Maka kami materinya itu adalah aplikasi Python pada numerasi.
terus terang Python ini saya sebagai guru yang mengajarkan juga baru mengenal itu. Di 20 tahun kami kuliah kemarin tidak ada ini. Tidak ada di mata pelajaran ini, mata kuliah ini. Nah, untuk mengimbangi itu kami dapat masukan dari beberapa di MGMP tadi, Majelis Pemusatan Guru sejenis yang ada seprovinsi untuk SMA. Kemudian pengajar kelas 12 itu khusus satu grup lagi. Itu kami berembuk bagaimana caranya untuk mengimbangi permintaan kurikulum. Nah, pada khusus itu materi kami berimbang kepada metode kami berimbang atau berimbas kepada penerapan kajian yang pertama atau pengambilan keputusan siswa-siswa dalam pengambilan keputusan ketika sudah melihat atau memecahkan masalah dari video yang pernah dia tonton dari sesuai dengan subbab materi. Begitu Pak, demikian ya pertanyaan dari kami. Terima kasih telah membahas. Terima kasih juga bikin deg-degan. Saya kira apa? Nah, malah kalau ini satu mungkin tugasnya ada lanjutan, saya sarankan karena sudah mengelola di SMA Negeri 1 Telaga umpama, ketika ada lanjutannya dengan tugas ini, entah itu mungkin masuk mata pelajaran, kemudian disuruh mengajar dulu atau menilai di kelas, silakan, kami terbuka untuk itu. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kami akan mempresentasikan laporan review implementasi kurikulum Merdeka. Yang terhormat Ibu Lilian Hazarati Eskom MSI. Baik, langsung saja di materi pertama. Teman saya, tunggu udah. Diri dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan laporan review implementasi kurikulum Merdeka. Yang terhormat Ibu Lilian Hazarati Eskom MSI. Baik, saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fariska Salsabila Barwadi dan teman saya bernama. Saya Muhammad Febrian Samahi. Saya Sunan. Saya Salwani Napa. Baik, langsung saja kita ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Muhammad Febrian Samahi. Baik, langsung saja ke materinya. Kurikulum ini diterapkan 2 tahun terakhir yang berfokus pada fleksibilitas, kreativitas, dan berpikir kritis. Tantangan dari kurikulum mereka ini adalah membutuhkan evaluasi. Tujuannya untuk yang pertama adalah meninjau pelaksanaan, yang kedua adalah mengidentifikasi kendala, dan yang ketiga adalah memberikan rekomendasi. Metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sekian dari saya, terima kasih. Dari sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu implementasi kurikulum. Sini berfokus pada pembelajaran fleksibel, didukung fasilitas komputer, internet, dan multimedia. Kendala yang kita dapati pada kurikulum ini itu yang pertama guru terbatasnya kemampuan teknologi, yang kedua siswa literasi teknologi rendah, yang ketiga fasilitas guru TK yang terbatas. Sekian dari saya. Materi selanjutnya yaitu solusi dan evaluasi. Yang pertama, kerjasama eksternal, pelatihan guru dengan dinas pendidikan. Yang kedua, penguatan literasi teknologi, program harian siswa dan guru. Yang ketiga, pelibatan guru lintas bidang, yaitu pelatihan dasar TK untuk semua guru. Yang terakhir, media digital, penggunaan platform digital dan materi multimedia. Ini akan dilanjutkan oleh Trisuna. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai kurikulum, yaitu pada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, kesimpulan dari kurikulum yang diimplementasikan di sekolah SMA Telaga ini adalah menunjukkan perkembangan yang positif, terutama dalam pengelolaan pembelajaran yang fleksibel dan penggunaan fasilitas digital seperti laboratorium, komputer, dan monitor interaktif. Namun, beberapa kendala ditemukan, termasuk keterbatasan literasi teknologi di kalangan guru dan siswa, serta jumlah guru TIK yang kurang mencukupi. Meski demikian, upaya strategi seperti pelatihan teknologi dan penguatan kolaborasi antar bidang sudah mulai dijalankan untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang terakhir yaitu ada rekomendasi. Yang pertama yaitu menambah guru TK untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua yaitu adakan pelatihan rutin untuk meningkatkan literasi teknologi guru. Yang ketiga yaitu perkuat program literasi teknologi untuk siswa agar lebih siap menghadapi pembelajaran modern. Yang keempat yaitu ada dorong kolaborasi guru lintas bidang untuk memaksimalkan penggunaan teknologi.
Yang kelima yaitu ada jaring kerjasama dengan pihak eksternal untuk pelatihan dan dukungan teknologi. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi berkala untuk memastikan keberhasilan implementasi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, kesimpulan dari materi ini, implementasi kurikulum merdeka di SMA Negeri 1 Telaga memerlukan komitmen dan kerja sama dari seluruh pihak, termasuk guru, siswa, orang tua, dan pemerintah. Meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan, langkah-langkah strategis telah dilakukan untuk mendukung keberhasilan kurikulum itu. Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan inspirasi bagi sekolah lain yang menerapkan kurikulum merdeka dengan semangat perbaikan yang berkelanjutan tentang yang ada dapat diatasi sehingga tujuan pendidikan nasional untuk mencetak generasi yang kreatif, adaptif dan kompetitif dalam tercapai. Demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Kali ini kami akan mereview jurnal yang sudah kami buat. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi di latar belakang ini ada dibagi beberapa, yaitu kurikulum sebagai elemen penting dalam pendidikan, pentingnya implementasi kurikulum yang efektif, masalah dalam implementasi kurikulum. Yang tujuan mengidentifikasi masalah dalam implementasi kurikulum. Yang kedua mengeluarkan solusi yang telah diterapkan atau diusulkan. Yang ketiga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas. Baik, rumusan masalah apa yang dihadapi dalam implementasi kurikulum. Yang kedua, bagaimana keragaman siswa mempengaruhi implementasi kurikulum. Dan yang ketiga, apa hambatan yang ditimbulkan oleh keterbatasan sarana prasarana. Baik, selanjutnya metode penelitian. Desain penelitian, metode kajian literatur terhadap jurnal ilmiah, sumber data jurnal ilmiah yang membahas implementasi kurikulum. Teknik pengumpulan data, studi literatur, identifikasi masalah dan solusi. Baik, slide selanjutnya. Jadi langsung saja ke materinya. Kali ini saya akan menjelaskan hasil kajian. Hasil kajian dari jurnal 1 adalah yang berjudulkan Hasil kajian jurnal 1 yang berjudulkan pengembangan kurikulum di sekolah dasar. Kendalanya adalah implementasi di daerah terpencil. Upayanya adalah untuk pelatihan intensif dan evaluasi berkala. Hasil kajian jurnal yang kedua yang berjudulkan pengaruh teknologi dalam implementasi kurikulum 2013 di sekolah menengah. Kendalanya adalah kekurangan infrastruktur teknologi. Upayanya untuk menginvestasi pelatihan guru. Hasil kajian jurnal 3 yang berjudulkan inovasi pembelajaran di era digital. Kendalanya adalah akses dan keterampilan teknologi. Upayanya untuk pelatihan dan dukungan pemerintah. Yang keempat adalah hasil kajian jurnal yang berjudulkan kurikulum merdeka dan tantangannya di sekolah menengah atas. Kendalanya adalah kesiapan guru dan sumber daya terbatas. Upayanya untuk pelatihan dan peningkatan sumber daya. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, saya akan melanjutkan hasil kajiannya. Hasil kajian jurnal kelima yang berjudul model pembelajaran berbasis ulang. Baik, saya akan melanjutkan hasil kajian. Hasil kajian jurnal kelima yaitu model pembelajaran berbasis proyek. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil kajiannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi hasil kajian. Hasil kajian jurnal kelima berjudul model pembelajaran berbasis proyek pembangunan keterampilan abad kedua. Baiklah, saya akan melanjutkan materi hasil kajian.
jurnal kelima yang berjudul Model Pembelajaran Berbasis Proyek Pengembangan Keterampilan Abad ke-21. Kendalanya waktu dan persiapan guru. Upaya yang dilakukan yaitu pelatihan berkelanjutan dengan sekolah. Hasil kajian yang berikutnya, hasil kajian jurnal ke-6, judul evaluasi kurikulum 2013 dalam pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Kendalanya yaitu kekurangan materi, kemampuan guru, dan upaya yang dilakukan adalah penyesuaian materi ajar dan pelatihan guru. Hasil kajian jurnal ke-7 yaitu implementasi kurikulum merdeka di SMP. Kendalanya itu kesiapan guru, sumber daya terbatas, infrastruktur, dan dukungan orang tua. Upayanya yaitu pelatihan dan workshop, penyediaan sumber daya, pengembangan infrastruktur, sosialisasi kepada orang tua. Hasil jurnal ke-8 yang berjudul Analisis Skema Implementasi Kurikulum 2013. Kendalanya itu kesiapan guru, sumber daya terbatas, upayanya itu pelatihan guru, penyediaan materi ajar, pengembangan infrastruktur, dan penyesuaian evaluasi. Sekian dari saya. Misalnya akan dilakukan oleh Sawan. Lanjut, hasil kajian jurnal 9 dengan judul Keragaman Siswa dan Pemenuhan Target Kurikulum Melalui Pembelajaran Diferensiasi. Kendalanya yaitu keragaman siswa, sumber daya terbatas, kesiapan guru, keterlibatan orang tua. Upayanya yang dilakukan yaitu pelatihan guru, pengembangan materi ajar, dukungan teknologi, dan sosialisasi kepada orang tua. Lanjut, hasil kajian jurnal terakhir dengan judul Hambatan dan Solusi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka pada Jenjang Sekolah Dasar. Kendalanya yaitu sarana prasarana, SDM guru, kondisi siswa dan lingkungan, dan kebijakan pemerintah. Upaya yang dilakukan pendanaan pemerintah, pelatihan guru, kerjasama sekolah, dan kebijakan konsisten. Saya serahkan kepada moderator. Dari selanjutnya dibawakan oleh Jadi kita langsung saja ke pembahasan. Namun sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari yang kita riset tadi, jurnal-jurnal kita review jadi jurnal 1 sampai 10. Dan ketika kami mengaitkan dengan observasi yang kami lakukan di SMA, telaga ini banyak sekali memiliki kesamaan. Yaitu yang pertama kekurangan guru TK, yang kedua yaitu ada infrastruktur, yang ketiga yaitu ada pada SDM siswa seperti itu. Nah, baik langsung saja ke analisis masalah dan analisis solusi. Analisis pertama, keragaman siswa yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu ada tantangan dalam mengakomodasi perbedaan dan kemampuan dan minat. Yang kedua yaitu ada ketersediaan sarana dan prasarana yang seperti saya bilang tadi, ada infrastruktur yang kurang memadai atau menghambat dan menghambat efektivitas pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada kompetensi guru, yaitu perlunya pelatihan dan pengembangan profesional yang terus-menerus. Selanjutnya yaitu ada analisis solusi. Pertama yaitu pembelajaran yang berdiferensi, yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya yaitu ada pendanaan dan pelatihan, memaksimalkan pendanaan dan pelatihan guru. Yang terakhir yaitu ada kolaborasi dengan seluruh garda sekolah. Mengapa ada kerjasama? Karena ini merupakan sangat penting bagi implementasi kurikulum di sekolah itu. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kesimpulan dan saran. Kesimpulan masalah utama keragaman siswa, ketersediaan sarana prasarana, kompetensi guru, solusi pembelajaran diferensiasi, pendanaan dan pelatihan kolaborasi seluruh warga sekolah. Saran untuk guru mengikuti pelatihan berkelanjutan. Yang kedua untuk sekolah memaksimalkan penggunaan dana untuk sarana prasarana dan pelatihan guru. Yang ketiga untuk pembuatan kebijakan, mengembangkan kebijakan yang mendukung fleksibilitas kurikulum. Baik, demikian review jurnal dari kami dan banyak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.